Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahu wa salamullahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, pencipta alam. Allah taala ciptakan alam dengan kadar yang sempurna. Kemudian Ia memberikan fasilitas untuk seluruh makhluknya dengan fasilitas yang paripurna. Lalu Ia berikan hidayah dan ditanamkan cinta kepada seluruh makhluk ciptaannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh cinta, menyebarkan risalahnya, menyampaikan ajarannya. Salawat dan salam juga semoga tercurah buat istri-istrinya yang setia, keluarga dan ahlu baitnya, serta sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan seluruh pengikutnya yang berjalan di atas sunnah manhaj dakwahnya hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada saat-saat seperti ini lebih dari 2 juta manusia berkumpul di tanah suci nan mulia. Mereka mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan talbiyah. Berkumandang asma Allah ke langit angkasa luas. Lalu naik ke arasy-Nya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ungkapan yang tidak akan pernah hilang dari jiwa dan dada serta pikiran orang-orang yang pernah datang ke tempat mulia itu, dan setiap mengenangnya akan terbersit kenangan yang amat indah. Jamaah yang Allah muliakan, para hujjaj, para umroh datang dari berbagai macam penjuru, min fajjil amiq, mengorbankan harta, meninggalkan keluarga, mengarungi samudra, menembus angkasa, datang ke tempat mulia karena cinta. Cinta dan kerinduan yang membuncah di dalam dirinya dan menaik ke atas ubun-ubun kepala dan tak terhingga. Jamaah yang Allah muliakan, membahas cinta seperti membahas sebuah bahasan yang tidak bertepi. Begitu banyak kumpulan syair dan lagu yang diinspirasi dari cinta yang murni. Betapa banyak kisah sandiwara dan drama yang bersumber dari cinta yang suci. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah puncak cinta, memang menanamkan ke dalam diri yang suci ini cinta yang fitri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah
ila akhiri ayat. Allah berfirman bahwa sesungguhnya diberikan perhiasan, dihiasi, dibuat indah kepada manusia dalam bentuk ditanamkannya cinta, hubbu, mahabbah kepada manusia, dalam bentuk syahwatun nisa, cinta kepada wanita atau lawan jenis, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada harta yang melimpah. Cinta inilah yang mewujudkan seorang akhirnya mencari pasangannya dan berupaya dengan pernikahan yang syar'i membentuk sebuah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan ila akhiri ayat. Bahwa Allah tebarkan ayat-ayat kekuasaannya dalam bentuk menanamkan perasaan cinta dan dipertemukan dengan pasangannya dari jenisnya sendiri. Lalu muncullah, terwujudlah sakinah, ketenangan dalam bercinta, menghilangkan syahwat yang meragukan dan menyeleweng. Kemudian terciptalah mawaddah, cinta yang penuh dengan kecemburuan dan rasa memiliki. Dan akhirnya terwujudlah rahmah, cinta yang bertumpu kepada kasih sayang. Cinta inilah yang membuat para ayah pergi pagi pulang petang, mengorbankan pikiran dan perasaan, menguras tenaga untuk anak-anaknya dan istrinya. Cinta inilah yang membuat seorang ibu tidak tidur malam, terbangun kapan saja, menyusukan anaknya yang itu merupakan darah dari dirinya sendiri, memikirkan penuh kekhawatiran yang tidak pernah putus untuk anak-anak yang dicintainya. Dan bertebar kisah-kisah cinta lainnya di dalam kehidupan kita. Namun tidak sedikit banyak terjadi cinta yang menyimpang, cinta yang menyeleweng, cinta yang tidak fitri, cinta yang tidak suci, mendapatkan, mencari, mencintai sesuatu yang Allah larang. Sebagaimana firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubbillah, dalam surah Al-Baqarah 165. Allah sebutkan banyak manusia yang cintanya salah. Dia mencintai tandingan-tandingan Allah, mencintai wanita lain yang tidak syah, mencintai harta, menumpuknya, menghitungnya, mencari dengan cara-cara yang haram, dan cinta-cinta lain yang menyimpang dari kesucian dan kefitriannya. Padahal seharusnya cinta tertinggi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya cinta kita untuk Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Padahal seharusnya cinta terbesar kita untuk Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sebagaimana lanjutan ayat tersebut, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang benar imannya seharusnya cinta tertingginya, cinta terutamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta suci ini pernah dikabarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. 600 km lebih beliau berjalan dari Syam menuju sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitakal muharram, sebuah lembah kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pepohonan di sisi rumah Allah. Kemudian dia korbankan cintanya, dia tinggalkan anak dan istrinya untuk kembali ke Syam. Kemudian pada saat berikutnya dia datang lagi menengok anak istrinya, dibangunlah Ka'bah kemudian. Dan setelah itu justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kecintaannya dengan memintanya untuk mengorbankan anak yang ditunggu dalam waktu yang panjang. Cinta Ibrahim kepada Allah terlalu bergemuruh, terlalu bergelora, sehingga dia menghapuskan cinta-cinta yang lain. Dan Allah akhirnya memberi gelar yang terindah bagi Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, orang yang Allah cintai, orang yang Allah kasihi. Lihatlah cinta pengorbanan Nabi mulia Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ia korbankan rasa, harga diri dan citranya ketika setumpuk jeroan sapi dan kotorannya diletakkan di atas punggungnya ketika ia sholat menghadap Ka'bah. Tetapi
cinta kepada Allah lebih tinggi dari sekedar menanggapi perlakuan manusia. Dia korbankan perasaan dan harga dirinya ketika orang melebeli dirinya dengan kata-kata yang amat pedih, gila, tukang sihir, penyair. Dia abaikan itu semua. Dia abaikan ketika ia dan kaumnya diboikot di lembah Syi'ib Abu Thalib 3 tahun, tanpa bekal, tanpa makanan, tanpa komunikasi, tanpa apa-apa. Dan beliau bersama keluarga dan orang-orang beriman menahan perasaan tersebut karena cinta kepada Allah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan perjanjian buruk itu dengan makhluk yang menggerogoti lembaran-lembaran perjanjian tersebut. Dan bertebarlah kisah-kisah cinta orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa bukti cinta kepada Allah Ta'ala? Apa bukti pengorbanan kita terhadap perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita belum bergegas dengan bergembira ketika Allah Ta'ala memanggil kita ketika azan 5 kali sehari. Bahkan kita terkadang mengundur-ngundurnya. Dan bahkan na'udzubillah, betapa banyak orang yang tidak mendengar panggilan Allah ini. Kita belum merasakan kekhusyuan dan kesyahduan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada solat-solat kita. Bahkan terkadang saat solat kita mulai bergemuruhlah persoalan-persoalan problematika dunia muncul di pikiran kita, mengganggu kekhusyuan kita. Kita tidak rindu terhadap mushaf Al-Quran, jarang kita baca, atau bahkan jarang kita sentuh Quran tersebut, kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Kita tidak merasa asyik dan nikmat berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada dengan penuh kekhusyuan, meneteskan air mata suci pada malam-malam yang sepi ketika orang lain tidur. Bahkan kadang-kadang kita sulit untuk bangun di waktu malam dan melewati malam-malam begitu saja, kecuali pada saat-saat tertentu yang kita merasa berat kehidupan kita. Dan puncaknya, jamaah yang Allah muliakan, ketika Sang Khalik meminta kita untuk berkurban, mengorbankan beberapa bagian dari harta kita untuk menyembelih hewan kurban untuknya, maka bertaburlah berbagai macam persoalan di benak kita. Rumah belum direnovasi, mobil baru belum dibeli, liburan tidak jadi, dan tersebar terus problem-problematika yang menanti, sehingga berat untuk berkorban. Muncul pertanyaan di benak kita, lalu apa bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala? Apa bukti cinta kita kepada Ilahi? Bukankah kekasih selalu ingin bertemu dengan kekasihnya? Bukankah kekasih selalu ingin membaca surat cinta dari kekasihnya? Bukankah kekasih ingin bertemu, berbincang dan berdialog secara khusus pada waktu yang sepi kepada kekasihnya? Dan bukankah kekasih ingin berkurban apa saja kepada kekasihnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang semoga Allah rahmati, mari bersama-sama kita bangun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 3 tahapan untuk bangun cinta kepada Allah. Pertama, doa. Mintalah kepada Allah agar Allah mencintai kita. Mintalah kepada Allah agar kita mengerjakan pekerjaan yang bisa mengantarkan cinta kita kepada Allah. Nabi SAW, manusia mulia yang penuh cinta itu, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Nabi ajarkan doa kepada kita, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, dan aku memohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu. Yang kedua, dan aku memohon kepadamu untuk mengamalkan amal-amal yang bisa mengantarkan cintaku padamu. Jadikanlah cintaku padamu lebih aku cintai min nafsi, dari diriku sendiri, min ahli, dari keluargaku, wa minnal ma'il barid, dan dari air yang dingin, di mana air yang dingin itu merupakan sesuatu yang amat berharga. Mari bangun cinta kepada Allah mulai dengan doa. Yang kedua, sebagaimana doa tersebut, membangun persaudaraan dengan orang-orang yang mencintai Allah.
membangun kasih sayang dengan orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, membangun kecintaan, menebar cinta kepada sesama. Jangan malu berbagi, walaupun hanya dengan seutas senyum. Pandai-pandailah bergaul dengan sesama kita, sesama orang-orang beriman dan orang-orang manusia lainnya secara kemanusiaan. Jangan sampai ada hati yang tersakiti, jangan sampai ada jiwa yang terluka, apalagi saat ini, saat pandemik, saat dimana dibutuhkan rasa kemanusiaan kita. Maka bangunlah kecintaan kepada sesama dengan terus berbagi dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, sebagaimana doa tersebut, beramallah. Beramallah dengan seluruh apa-apa yang memang Allah Ta'ala akan mencintainya. Di dalam Al-Quran bertebar ayat-ayat, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, maka bersabarlah. Innallaha yuhibbul musinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, maka berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Allah mencintai orang-orang yang bersedekah dan membenarkan apa janjinya, maka benarkanlah janjinya dan bersedekahlah. Dan perhatikan pada bagian akhir doa ini, mencintai Allah lebih dari mencintai dirinya, keluarganya, dan air yang bersih atau air yang dingin. Karena pada akhir kehidupan kita, yang amat penting adalah kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala yang pasti terbalas. Penting bagi kita menyiapkan amal-amal yang dapat menyampaikan diri kita terhadap cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, menjaga iman dan Islam kita, meningkatkan kefahaman kita terhadap agama Islam ini, menguatkan tauhid dan akidah kita, membangun semangat ibadah kita, menanamkan istiqomah dalam seluruh amaliyah kita. Dan kita minta kepada Allah wafat dalam husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita tutup khutbah singkat ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengabulkan doa serta permohonan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li syairil muslimina fil bardika wal badrika. Allahumma ighfir kullu dzambina. Allahumma ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa kami, ampunkanlah seluruh khilaf kami, ampunkanlah seluruh kelalaian kami, ampunkanlah dosa khilaf dan kelalaian bapak-bapak kami, ampunkanlah dosa khilaf dan lalai ibu-ibu kami. Mereka telah merawat kami sejak kami kecil. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, jagalah leher kami dari neraka, jagalah diri kami dan keluarga kami dari neraka, jagalah diri kami, keluarga kami dan orang-orang tua kami dari neraka. Engkaulah yang maha melindungi diri dan keluarga kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka bi asma'il husna wa sifatikal ulya irfa' minal bala'i wal waba'i wal fitan wal mihan wal corona ma dhahara bihi wa ma batan. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu yang tinggi, angkatlah pandemik corona ini, angkatlah wabah ini, angkatlah cobaan ini. Begitu banyak saudara-saudara kami yang wafat, begitu banyak saudara-saudara kami yang sakit, begitu banyak orang surga atas sakit pandemik ini. Allahumma ja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina birahmatika nastaghith. Ya Allah, lebarkanlah kedua tanganmu, lebarkanlah kedua tanganmu untuk kami mendapatkan rahmatmu, keluarga kami, anak-anak kami,
orang-orang tua kami. Kepada Engkaulah kami meminta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.